Halo, balik lagi sama gua Reza, driver Grab yang pemain barang doang atau enggak juga sih, semasuknya sebenarnya. Oke, kita bahas untuk keluh kesah lebih dalam seorang driver ya. Kebanyakan sih untuk driver di setiap daerah keluh kesahnya beda-beda ya. Kalau untuk daerah-daerah Bogor mungkin kebanyakan dia nganter dan jemputnya agak jauh karena pertama dia harus masuk gang-gang, kedua dia harus nempuh jalan yang lebih jauh buat jemput dan anter. Cuman kebanyakan untuk pandemik sekarang, keluh kesahnya kebanyakan satu yang paling penting. Driver pengen ke titik lokasi, cuman gangan atau jalan yang mau ditempuh untuk jemput di portal karena PSBB, PSBL banyak ya yang begitu. Gue juga pernah ngalamin. Kalau kita sebagian besar driver kalau kita ngikutin jalan yang dikasih map, kadang seperti apa ya? Kita udah ngikutin jauh-jauh, kita udah di jalan alternatif, jalan utama. Tapi pas kita ngikutin ternyata jalannya di portal. Pertama yang kita rasain, aduh, jalan mana lagi yang harus kita cari gitu. Salah satunya jalan ya kita harus muter balik kan, mau nggak mau. Itu pertama, jalan di portal gitu. Kita udah jauh-jauh jemput, ternyata jalan di portal, akhirnya kita balik lagi. Muter jauh. Ternyata pas udah mau nyampe titik, orderan di cancel. Itu tuh kayak apa sih gitu? Apa salah gua? Lu nggak tahu keluh kesah gua, lu nggak tahu apa yang udah gua laluin gitu, tiba-tiba di cancel gitu. Customer mungkin cancel itu ya cuman mencet aja gitu. Nggak tahu kita lagi di jalan apa. Itu untuk pemain-pemain yang khususnya ngambil penumpang gitu kan, yang customernya nggak mau nunggu lama. Cuman kalau untuk pemain food sendiri, terkadang kita diomelinnya itu paling kalau di customer, kita baru nyampe ke restoran. Kalau misalkan pihak restoran udah ngasih kita nota pembelian, nota menu dan harga, kita udah bisa foto, itu udah bisa kita foto dan customer udah ngelihat, oh driver lagi jalan ke sini. Seperti itu. Cuman kalau kita belum foto itu nota, ya driver sedang memesan, driver sedang ngambil pesanan di restoran tersebut. Customer nggak bisa tahu kita lagi ngapain, lagi ngopi atau lagi apa gitu. Makanya cenderung lamanya saat customer lagi nunggu buat pembuatan pemesanan, kita lamanya di begitu. Nah, kalau untuk diomelinnya itu pas kita udah foto, di customer sudah ada pemberitahuan driver Anda sedang menuju ke lokasi Anda untuk mengantarkan pesanan. Tapi pas dilihat di titik, karena customer bisa ngelihat kita di mana. Pas dilihat di titik, kita diem aja di restoran tersebut gitu. Ya customer nggak mau tahu, customer nggak tahu juga kita itu udah ngambil pesanan, udah megang pesanannya atau belum gitu. Soalnya kan info di aplikasinya sendiri, pesanan udah siap, tinggal antar gitu. Padahal untuk kenyataannya ya kita sebagai driver masih nunggu pesanan itu, karena kan untuk restoran-restoran pilihan di Grab sekarang kebanyakan dia ngasih nota dulu biar difoto dulu gitu. Nah, untuk customer yang ya tanda kutip kurang sabar, yang benar-benar memang alasan udah lapar gitu ya, kurang ngerti driver, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali ya maaf gitu, minta maaf tentang lamanya waktu nganter gitu. Apalagi pas kita nganter, kalau kita dapat 2 orderan, kita harus nganter yang pertama kita dapat order gitu. Kalau misalkan titik lokasinya yang pertama lebih jauh daripada yang pertama lebih jauh daripada yang kedua, orderan kedua. Ya, kalau dari pihak yang kedua ngelihat, loh kok abangnya lewat gitu.
abangnya bablas. Wah, kita habis itu diteleponin di SMS-in gitu kan. Itu juga sering sih untuk pemain food dan penumpang. Kalau untuk dari barang sendiri ya paling kita susahnya nyari nyari barang yang buat di pick up. Kalau misalkan kita di mall, kita harus cari blok, nomor, nama tokonya. Sebegitu seseknya. Kadang kan kalau untuk daerah-daerah Mangga 2, ITC, untuk pemain barang yang benar-benar ngirim lewat ojek online. Ya tantangan kita pertama, ini barang gede nggak nih? Kita mikirnya begitu kalau dapat orderan barang ya. Ini barang gede nggak? Kita udah nyiapin tuh di hati. Oh, kalau emang ini barang gede ya udahlah kita ambil aja. Pertama itu. Kedua, di mana ini lokasinya gitu. Kita naik ke suatu mall, kita nyari barang di suatu lokasi yang blok, nomor dan nama tokonya terpencil di tengah-tengah blok-blok mall, ya kita tantangan gitu. Ditambah lagi durasi pengambilan juga kan ada gitu. Makanya kita tantangan sih untuk ngambil paket di mall seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita nyampe nih di tokonya, Mbak, Kak, Om, Pak atau apalah gitu, mau pick up barang atas nama ini ke jalan ini gitu. Ternyata tunggu sebentar ya gitu. Barang sedang disiapkan. Itu tantangan kedua. Kita harus sabar lagi. Barang udah barang sedang disiapkan, dibungkus dulu, di pick up dulu gitu, baru kita difotoin. Itu baru barang yang kedua. Kalau misalkan pemain samdai, barang ketiga keempatnya terus ngambil di pick up yang lebih jauh gitu ya. Kita mempertaruhkan waktu sama perjalanan gitu. Kebanyakan untuk driver sekarang kurang lebih mau nggak mau sih ngambil orderan barang yang 3, 4, 5 sampai 7 maksimal. Karena ya mau gimana lagi, kalau kita nggak ambil barang saat orderan itu adanya barang, ya kita bisa sepi seharian gitu. Kalau kita ngarepin cuman, aduh gue mau ambil penumpang nih, aduh gue mau ambil food nih, ternyata masuknya barang dan itu nggak lu ambil, ya nggak tahu ya kita bakalan masih dikasih orderan atau enggak gitu. Bahkan kalau lu ngambil barang pun, ngambil orderan itu pun belum tentu saat kita habis pick up terakhir di sana langsung dikasih orderan lagi, khususnya arah balik gitu. Iya kalau arah balik, kalau arahnya lebih ke tengah atau menjauh gitu. Untuk pemain driver yang semangat gitu dan masih siang juga, kita ambil aja, mau nggak mau kita harus ambil daripada kita cancelin satu-satu, performa kita turun, bonus juga nggak bakal dapet kan gitu karena cancelan. Cuman kalau untuk yang pemain sekarang ya kebanyakan banyak sih rezeki yang nggak terduga gitu. Untuk khususnya untuk pandemi terakhir ini yang kita ambil makan, kita ambil orderan food, ternyata customer yang mesen dia bilang itu barang atau itu makanan buat mbaknya aja atau buat bapaknya aja. Itu kan ya memang nggak seberapa, cuman kan kita senangnya tuh udah kayak rezeki nomplok gitu. Apalagi kita driver yang dapat orderan food yang pagi-pagi udah dapat rezeki begitu, wah dia bakalan senang sampai malam gitu buat ngambil orderan apapun. Cuman kalau driver yang